Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Gunawan Pratama di channel Seller Sukses Story. Buat teman-teman yang baru kenal ataupun baru mampir di channel saya, perkenalkan nama saya Gunawan Pratama dari Bekasi. Saya adalah seorang city leader, kemudian saya juga seller mentor dan juga las agen Lazada. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang kategori toko ya, karena beberapa hari belakangan ini saya mendapati beberapa teman-teman japri ke saya, boleh nggak sih kalau satu toko menjual beberapa kategori kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau menurut saya satu toko menjual beberapa macam kategori itu sah-sah saja ya. Jadi yang penting masih berkaitan. Saya contohkan misalnya teman-teman tuh menjual sepatu, kemudian teman-teman isi juga kaos kaki, kemudian isi juga kaos dalam atau celana pendek atau topi atau jam tangan, itu masih berkaitan. Menurut saya itu sah-sah aja, asal jangan teman-teman menjual sepatu kemudian jual lagi perabotan rumah tangga atau jual lagi misalnya spray atau gorden gitu. Itu kan jauh banget ya. Kalau selama masih berkaitan sih menurut saya boleh-boleh aja dan sah-sah saja, tidak berpengaruh kepada traffic gitu. Karena kata teman-teman tuh yang japri ke saya, takutnya kalau udah jual pakaian wanita kemudian jual lagi pakaian laki-laki, takut trafficnya turun. Enggak, sebenarnya enggak begitu. Jadi lebih kayak ke konversi sih. Jadi biasanya tuh kalau pembeli masuk ke toko, masuk ke produk, misalnya mau beli kaos ya, kemudian orang tuh biasanya akan membeli produk lain. Nah, pas diklik di tokonya ternyata bukan cuma kaos, tapi ada celana, ada tas, kemudian ada yang berkaitan, biasanya akan membeli juga. Jadi lebih kayak ke konversi. Tapi kalau orangnya masuk ke toko kita, kemudian toko kita itu jualnya yang aneh-aneh, udah jualan sepatu tapi jual juga yang tadi saya sebutkan, gorden, jual juga perabotan, itu yang ada malah akan gimana ya, calon pembeli itu akan ini mungkin perasaannya akan, ini toko apa sih ya gitu sebenarnya yang dia jual, ini bener-bener menjual sepatu enggak ya kayak gitu, karena kok jualannya aneh-aneh gitu. Jadi akan lebih memilih toko yang jualannya itu satu kategori atau yang berkaitan seperti itu. Tapi kalau misalnya udah jual sepatu, jual juga kaos, jual juga jam tangan, jual juga kaos kaki, itu kan berkaitan, bukan tidak mungkin akan dibeli juga kayak gitu. Jadi sah-sah aja ya. Yang nggak boleh gimana? Intinya satu kategori itu jangan dijual di banyak toko dengan satu owner yang sama. Nah, paham nggak kira-kira teman-teman? Yang tentang duplikasi toko lah, itu nggak boleh banget ya. Jadi misalnya teman-teman jualan sepatu, terus punya 5 toko dan 5-5-nya jualan sepatu dengan model yang sama, foto yang sama, judul yang mirip-mirip, harga yang mirip-mirip, itu nggak boleh sebenarnya gitu ya. Jadi yang boleh teman-teman kalau punya banyak toko ya banyakin kategori. Misalnya toko A, teman-teman misalnya punya 5 ya, A, B, C, D, E, F dan lain-lain gitu. Toko A jual sepatu, nanti toko B bisa jual perabotan rumah tangga, toko C jual kosmetik kayak gitu, itu boleh saja. Yang penting beda kategori kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau satu toko menjual beberapa kategori, menurut saya boleh saja, yang penting masih berkaitan seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang terbaru. Yang terbaru itu, waalaikumsalam. Mau kemana? Oh, Jakarta jauh bener. Oke ya, iklan sebentar ya, tadi ada teman saya lewat. Saya buat kontennya memang lagi di outdoor, lagi di sambil mancing. Jadi ada kalanya ya teman-teman, kalau lagi jenuh dengan seller center, lagi jenuh dalam berjualan online, coba teman-teman cari inspirasi dengan memancing atau mengajak anak jalan kemana gitu. Ini saya lagi sama anak saya gitu. Di belakang lagi saya ajarin mancing gitu. Oke, Arsen bisa say hello sama teman-teman ayah. Oke gitu ya. Jadi intinya boleh saja teman-teman, kalau mau jualan di satu toko ada beberapa kategori, boleh saja, yang penting masih berkaitan kategorinya. Mungkin itu saja ya. Nanti sampai berjumpa di video-video selanjutnya.
Kalau ada salah-salah saya mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.